Shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di hari ini kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan sembah Tuhan terlebih dahulu dengan ucapan syukur kita hari ini. Kita diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Mari anak-anak kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, "Pujilah aku Tuhan." Yes, Tuhan Yesus, kami mau sembah Engkau, kami mau menaikkan Engkau ya Tuhan Yesus. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari anak-anak kita katakan dari awal, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku selidiki batinku dan hatiku, biar mata kita tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku
Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agunkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Bila dengan pujian kami, bila dengan ucapan syukur kami Tuhan, Engkau mengerti setiap isi hati kami Tuhan Yesus. Kami mau naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, bila menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati firman yang akan disampaikan nanti Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, bila apa yang disampaikan Tuhan dapat memberkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati pembelajaran ini, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama-Mu dan kami alaskan penyembahan kami, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Di pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran yang ada, seperti biasa kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan. Ya, sebelumnya Mas Santi yakin pasti sudah berdoa ya bersama dengan petugas WL yang ada. Nah, hari ini subtema untuk minggu ini adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Dan ayat hafalannya terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, yang bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, dalam ayat hafalan ini dikatakan hendaknya kita percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Namun pada kenyataannya bukankah itu hal yang sulit ya untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Apalagi saat kita berada dalam situasi yang sangat berat, penuh dengan tantangan, permasalahan, dan sepertinya Tuhan itu kok belum datang untuk menolong gitu ya. Nah, sehingga kita itu berfokusnya ya hanya kepada masalah tersebut, bukan pada perkataan Tuhan yang berkata bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, situasi seperti ini kan seringkali sangat menekan kita ya, dan kita sudah kehilangan fokus, sekali lagi kehilangan fokus kita untuk mendengar atau berharap kepada Tuhan. Nah, salah satu yang paling berbahaya adalah kalau kita sampai berada dalam situasi yang berputus asa, ya. Nah, berputus asa ini dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa hilang harapan atau tidak ada pengharapan. Bukankah ini situasi yang sangat berbahaya ya, dimana kita tahu bahwa ketika orang sudah mengalami yang betul-betul berputus asa, mereka bahkan sampai pada akhirnya sampai bisa mengakhiri nyawanya sendiri karena situasi yang berputus asa ini. Mereka sudah tidak punya pengharapan kepada Tuhan atau kepada orang lain lagi gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita sampai bisa ya, seorang Kristen bisa sampai berputus asa ya, kita sampai tidak bisa lagi percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Padahal tentang pengharapan, kalau kita cari di Alkitab ya banyak sekali ayat-ayat yang berkata tentang pengharapan ini. Bahkan dikatakan di Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan.
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Tentang hal yang berputus asa ini, Misanti punya sebuah pengalaman, ya, dimana Misanti teringat beberapa tahun yang lalu ya, saat Misanti harus menyelesaikan skripsi Misanti. Akhir skripsi itu, di saat akhir Misanti harus menyelesaikan skripsi, situasinya begitu menekan ya, begitu membuat Misanti hampir-hampir berputus asa. Kenapa? Karena Misanti ingin sekali bisa lulus tepat pada waktunya, bisa wisuda bersama teman-teman Misanti. Tapi dengan segala daya upaya yang Misanti sudah lakukan, ternyata tidak bisa selesai tepat pada waktunya. Ya, Misanti begitu tertekan karena teman-teman Misanti sudah mendaftar wisuda dan Misanti masih berkutat dengan revisi, dengan menyelesaikan skripsi. Nah, di saat seperti itu, nah ini pentingnya kita yang namanya retreat atau menarik diri sejenak dari segala kesibukan kita, meluangkan waktu untuk berdoa. Dan Misanti hanya menyembah Tuhan pada waktu itu ya, di kos, dengan hati yang penuh sesak sebenarnya. Kemudian tiba-tiba Misanti teringat akan sebuah ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya waktu itu. Ayat ini di 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, perkataan inilah yang terus terngiang di dalam hati dan pikiran Misanti waktu itu. Aku sepertinya habis akal, tetapi aku tidak putus asa. Aku tidak putus asa. Aku tidak putus asa. Dan Misanti perkatakan terus itu ya di dalam saat-saat itu. Dan kemudian dengan firman itu Misanti terus bisa bangkit kembali, bisa fokus kembali. Misanti pelan-pelan dan Misanti bisa ikhlaskan ya sudah deh, tidak wisuda bersama teman-teman satu rombel ya. Kalau kelas waktu kuliah bilangnya kan rombongan belajar. Misanti ikhlaskan sudah, aku tetap bersyukur, yang penting aku segera menyelesaikan skripsi ya. Pada akhirnya Misanti pun bisa dengan ikut sukacita ya hatinya, karena hatinya sudah merasa bebas, sudah merasa lega, bisa ikut bersukacita dengan teman-teman Misanti yang wisuda duluan gitu ya. Dan pada akhirnya Misanti bisa selesaikan, meskipun akhirnya tidak bisa ikut wisuda bersama ya. Lulusnya hanya ya berjarak 1 bulan kalau nggak salah ya, tapi Misanti harus menunggu waktu wisuda itu beberapa bulan setelah mereka. Nah di sini Misanti mau katakan bahwa memang dikatakan bersandar penuh kepada Tuhan itu tidak mudah, penuh dengan tantangan. Salah satunya adalah rasa putus asa ini. Nah, tetapi biarlah kita selalu teringat ya, biarlah tertanam dalam hati, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam hidup kita, bahwa ingat bahwa pengharapan akan Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan Tuhan sendiri adalah pengharapan itu. Kalau kita sampai kehilangan pengharapan ini, betapa hancurnya, kacaunya hidup kita nanti ya. So jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa. Nah, satu ayat penutup untuk kita semua dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Pasti kalian sudah tahu ya semua ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan lagi penuh dengan harapan. Jadi tidak akan pernah sia-sia ya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Amin semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk semua yang boleh kami nikmati dalam hidup kami Tuhan, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang berkaitan hidup dengan kami, untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami juga mengucap syukur Tuhan.
Biar kami dijauhkan dari rasa putus asa Tuhan, karena kami tahu bahwa pengharapan kami akan Tuhan. Kalau kami bersandar penuh kepada Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Kami tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dan kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebentar anak-anak-Mu akan melakukan pembelajaran, Tuhan kiranya berikan hikmat dan pengertian untuk mereka bisa mengerti setiap pembelajaran yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.